edukasi, tempat belajar untuk kita semua. Nah, bagi adik-adik yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Karena setiap hari kami akan membuat video-video pembelajaran untuk belajar kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain untuk kelas 2 SD. Mari kita mulai. Semangat, semangat! Memahami ungkapan permintaan maaf. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Kring. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sotor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Nah, ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin dan Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin dan Benny merasa bersalah. Nah, apa yang dilakukan Benny adik-adik? Benny langsung meminta maaf kepada Udin dan Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak untuk melanjutkan permainan. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa itu ungkapan permintaan maaf? Betul, ungkapan permintaan maaf diucapkan setelah kita melakukan kesalahan. Kesalahan yang kita perbuat dapat merugikan orang lain. Kita harus meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Meminta maaf sebaiknya disampaikan secara santun. Meminta maaf bertujuan supaya kesalahan kita dimaafkan. Mari kita baca percakapan berikut ini antara Udin dan Benny. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Aduh, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin menjawab, "Oh, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny menjawab, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya," jawab Benny. Pelajaran berikutnya matematika, konversi satuan panjang. Mari kita simak cerita berikut ini adik-adik ya. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Nah, panjang pensilnya adalah ini 8 cm. Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Ingat ya, pensilnya 8 cm, meja belajarnya 1 meter. Jadi ada 2 ukuran ya. Ada yang pakai centimeter, ada yang pakai meter. Kita perhatikan yang dikatakan di dalam kotak ini. Satuan untuk mengukur panjang ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Atau dalam tulisan gini, 1 m sama dengan 100 cm. Ingat ya, jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Misalnya ada soal ini, panjang pintu 2 meter. 2 meter sama dengan 200 cm. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Isinya adalah 4 meter. Panjang halaman tanah 1000 cm. 1000 cm sama dengan
10 meter. Betul. Pelajaran berikutnya adalah musyawarah. Mari kita ikuti cerita berikut ini ya. Suatu hari di dalam kelas, Benny dan teman-teman berdiskusi untuk menentukan permainan. Bagaimanakah kalau hari ini kita bermain kasti? Tanya Benny. Baiklah teman-teman, kali ini kita bermain bola kasti. Setuju, kata mereka. Nah, perhatikanlah ini anak-anak, adik-adik semua, bahwa mereka sebelum melakukan kegiatan, mereka bermusyawarah. Pernahkah kalian melakukan kegiatan diskusi? Diskusi disebut juga musyawarah. Kegiatan diskusi biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Diskusi atau musyawarah adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo, ada yang hafal nggak bunyinya bagaimana sila keempat Pancasila? Betul, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelajaran berikutnya adalah olahraga. Nah, Benny dan teman-teman senang sekali melakukan olahraga. Sebelum mereka melakukan olahraga, mereka lebih dulu melakukan apa adik-adik? Betul, melakukan pemanasan seperti gambar berikut ini ya. Benny dan teman-temannya melakukan pemanasan sebelum mereka berolahraga. Nah, inilah olahraga yang dilakukan oleh Benny dan teman-teman. Gerakan ke samping seperti gambar ini. Gerakan ke samping kiri, juga gerakan ke samping kanan. Jadi kakinya diarahkan ke samping kanan dan ke samping kiri. Berikutnya gerakan melompat ke depan. Pertama kaki ditekuk, kemudian melompat ke atas dan mendarat dengan kedua kaki. Ini disebut gerakan meloncat ke depan. Kemudian gerakan guling ke depan. Pertama berdiri tegak, kemudian membungkuk, kemudian kepalanya diletakkan di bawah ini, kemudian diayun ke depan kakinya dan berdiri kembali. Ini harus latihan dan diawasi oleh orang tua dan guru olahraga ya. Jangan melakukan sendiri karena kalau belum bisa cedera. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Ungkapan permintaan maaf. Kita baca percakapan berikut ini. Udin, Siti mohon maaf ya karena lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Udin menjawab, oh tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan sampai lupa ya. Nah, kita ingat kembali bahwa Siti ini mengucapkan permintaan maaf kepada Udin. Kata-katanya seperti ini ya, mohon maaf ya karena lupa membawa buku. Dan Udin menanggapi seperti ini juga anak-anak. Kita lihat di teks ini ya. Oh tidak apa-apa Siti, itu jawab Udin untuk menanggapi permintaan maaf dari Siti. Ayo sekarang kita latihan membuat percakapan antara Benny dan Dayu. Permintaan tentang permintaan maaf. Benny meminta maaf kepada Dayu karena Benny tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Benny juga mengatakan alasannya. Nah, dan Dayu pun memaafkan Benny adik-adik. Jadi kita akan berlatih mengutarakan ungkapan permintaan maaf. Ciri-cirinya adalah ada kata minta maaf gitu. Dan untuk membalas ungkapan tersebut kita harus menjawab dengan yang santun dan sopan. Berikutnya kita belajar tentang pengukuran panjang benda. Kita ikuti cerita berikut ini ya adik-adik ya. Pada suatu hari, Benny, Dayu, dan teman-teman yang lain akan bermain mainan rongku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rongku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rongku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Nah, Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan
meteran atau penggaris. Betul, meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Benny untuk mengukur panjangnya. Nah, masih ingatkah bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Perhatikan soal cerita berikut ini ya. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Bagaimana yuk? Kita ingat bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi kalau 4 meter dipotong 200 cm sama dengan dipotong 2 meter. Jadi sisanya berapa adik-adik? 4 meter dipotong 2 meter. Jadi sisanya 2 meter atau 200 cm. Pelajaran berikutnya, menirukan gerakan tumbuhan. Nah, pada suatu hari Dayu pulang dari sekolah. Kemudian dia setelah sampai rumah dia pergi ke halaman belakang rumahnya. Nah, di belakang rumahnya ada pohon cemara adik-adik. Pohon cemara terlihat ditiup oleh angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Mari kita amati bersama-sama. Lihat gambar di bawah ini. Ini Dayu mengamati pohon cemara yang ditiup oleh angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, pohon cemara ditiup oleh angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Mari kita tirukan gerakannya. Mari kita amati ya. Seperti gambar yang saya tunjuk ini, Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan itu ke kiri dan ke kanan. Ini gerakan berputar. Ini yang bergerak adalah pinggangnya ya. Ini gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Ini menirukan gerakan tumbuhan yang ditiup oleh angin. Ini yang digerakkan adalah tangannya. Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Ini seperti pohon cemara yang ditiup oleh angin ya. Dia menirukan gerakannya dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Pelajaran berikutnya adalah membaca puisi. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut ini. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampir raih. Bolehkah ku turut? Membaca puisi kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi adik-adik. Pelajaran berikutnya, jenis-jenis alat ukur panjang. Ada cerita yang sangat menarik ini ya. Perhatikan adik-adik ya. Karena angin yang sangat kencang, pohon cemara di rumah Dayu akhirnya roboh adik-adik. Roboh dikarenakan tertiup angin yang sangat kencang. Dan pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Nah, satuan meter disimbolkan dengan M kecil ya. Satuan sentimeter dilambangkan dengan cm. Masih ingat kan? Nah, berikut ini macam-macam alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Kita lihat ini ya. Ini kan pohon tumbang. Ini bapaknya Dayu mengukur memakai ukuran untuk mengukur panjangnya kayu ini. Kita lihat ya, ada beberapa macam alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Nah, yang paling atas ini apa?
Ini adalah penggaris. Penggaris untuk mengukur panjang benda yang tidak lebih dari 1 meter. Karena penggaris ini kan pendek sekali ya. Kemudian ini adalah meteran tangan untuk mengukur meja, kursi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah roll meter. Roll meter digunakan untuk mengukur panjang jalan, lapangan, dan sebagainya. Nah, yang ini yang sering dipakai untuk ibu-ibu ini adalah meteran pita, mengukur kain yang biasanya digunakan oleh para penjahit, karena kan ini mudah ditekuk-tekuk ya. Kalau kain diukur pakai penggaris kan nggak bisa ditekuk-tekuk ya. Nah, ini ada cerita lagi. Benny melihat teman-temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah meteran. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan 3 meter. Betul. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran tangan. Betul. Jadi yang perlu diingat sekali lagi adalah 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nanti hasil pengukuran kan nggak selalu pas 1 meter, biasanya ada lebihnya. Jadi misalnya nih ukurannya 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. Kalau 300 cm itu sama dengan 3 meter. Nah, adik-adik gimana? Masih semangat ya? Ya, kita harus tetap semangat untuk belajar supaya menjadi pandai ya. Kita harus rajin. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya ya. Kita masih ingat kan yang kemarin kita belajar tentang musyawarah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, Benny dan teman-temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan teman-temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarahnya itu adalah memilih ketua kelas, adik-adik. Siapa ya yang akan terpilih ya? Ini lihat di gambar ini. Mereka bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Seru sekali ya mereka bermusyawarahnya. Ada yang menulis di papan tulis, ada yang tunjuk tangan. Nah, inilah hasilnya ya. Pada hari ini kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah. Akhirnya yang terpilih Udin. Dan Udin sebagai ketua kelas, Edo menerima dengan legowo. Jadi setelah mereka bermusyawarah, menerima hasilnya dengan legowo. Benny dan teman-temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya adalah olahraga. Variasi gerakan ayunan. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senamnya seperti di gambar ini ya, adik-adik ya. Mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Jadi tangannya diayun ke depan, ke belakang gitu ya. Jadi gerakannya 1, mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian yang kedua, mengayunkan dua lengan ke kiri dan ke kanan. Ini ke kiri kanan. Yang ketiga, mengayunkan dua lengan dari samping ke atas bawah. Dari samping ke atas dan ke bawah. Yang keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Ini setinggi bahu, ini lurus ini tangannya ya. Pelajaran berikutnya,
mengurutkan hasil pengukuran panjang. Ini kakak punya cerita ini ya, coba simak ya. Benny dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan belajar matematika. Nah, ini mereka tidak bosan, mereka tetap bersemangat ya, harus kita contoh ya. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm. Panjang ya. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Nah, mereka ini lihat di gambarnya ini, mereka mengukur kakinya masing-masing. Mengukur ya, bukan mengukur karena gatal, tapi mengukur panjangnya ya. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Karena kaki Edo berapa yuk? Kaki Edo 24 cm, kaki Benny 22 cm. Jadi lebih panjang mana? Lebih panjang kaki Edo. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Kan gini, kaki Siti cuma 20 cm, kaki Benny berapa? 22 cm. Jadi lebih panjang lebih panjang kakinya Benny. Nah, kalau diurutkan, urutan panjang kaki dari yang terpanjang sampai yang terpendek adalah kaki Edo, kaki Benny, dan Siti. Ayo di antar kalian siapa yang kakinya paling panjang? Untuk latihan, ukurlah bagian tubuhmu. Tulislah hasil pengukuran kaki dengan sentimeter ya. Berapa sentimeter gitu diukur panjang kakinya. Nah, kita akan belajar perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Perhatikan, ini kan gambar Garuda Pancasila. Ini ada sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ayo bunyinya bagaimana? Bisa ingat? Sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah 1. Hormat kepada anggota keluarga. Jadi harus hormat ya. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Nggak boleh mengejek kalau ada teman yang punya hasil karya ya. Yang ketiga, baik kepada semua orang, teman sekelas. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman, saling menolong kepada semua orang. Jadi sila kelima ini adalah kita harus bersikap adil kepada semua orang. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran tema 5 subtema 3. Jangan lupa untuk melanjutkan ke subtema 4 dengan cara klik di gambar berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar dapat info video-video terbaru. Karena setiap hari kita akan membuat video untuk pembelajaran agar kita semua dapat rajin belajar dan menjadi pintar dan mudah untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.